Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicipta dan cintakan ya, amin. Ya, masih di channel reading pembacaan secara umum, bisa respon bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi siapa semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi reading ini. Oke. Wow, ya, pengagum rahasiamu guys, yang selama ini naksir dan menyukai mulai mendekati kamu. Begitu ya. Oh. Ini pengagum kamu ya, pengagum rahasia. Dia kenal kamu, dia juga mungkin kamu kenal sama dia, tetapi rahasianya ini loh, tentang kata taksir dan ingin udah mulai mendekati kamu. Ya coba kamu peka deh, toleh kanan toleh kiri, kira-kira siapa sih? Kita akan lihat ya. Buat sahabat semua yang dimanapun berada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang ada problem hidup, semoga segera diberikan ya jalan keluar atau solusi ya, segera mendapatkan. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga semogakan, amin. Tetap ya fokus pada sang pemilik alam semesta, melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan ya dalam hidupmu, langkah dalam hidupmu, dan semua kembali di dirimu, karena tanggung jawab hidupmu ada di tangan kamu. Ada blessing, ada diberkatin tentang seorang kamu ya, atau seorang dia itu ya. Kalian diberkatin, siapapun itu ya, sahabat semua, semoga dimanapun juga selalu diberkatin, amin. Ada alam semesta turun ya di kartu pertama ya, pemberkatan atau bisa dibilang penyertaan alam semesta atau Allah besertamu tentang beban tanggung jawab hidup. Ini kelihatan dari ciri-ciri ya, dari pengagum kamu itu dari pengagum rahasia. Dia mempunyai tanggung jawab. Ini kalau anak sulung ya, dianya itu punya tanggung jawab, mau apa ya, tulang punggung gitu ya, tulang punggung keluarga, atau inilah beban tanggung jawab yang dia terima saat ini, yang dia jalanin. Orangnya tuh seperti itu, punya tanggung jawab gitu. Kalau single parent ya dia punya tanggung jawab gitu ya. Tapi ini dekat sama kamu dan sudah lama sekali naksir kamu. Kamu pasti nggak tahu selama ini tuh orang ini ada feel buat kamu gitu ya. Ya, tapi di sini terlihatnya orang yang menanggung beban tanggung jawab karena juga sudah berumah tangga. Ada juga yang memang sudah berumah tangga, tetapi dia sudah naksir kamu lama, mungkin sebelum nikah ya. Sebelum dia nikah sama orang itu sudah naksir sama kamu, tapi belum kesampaian. Kamu terlalu sulit untuk didekatin, no. Terlalu sulit untuk diajak komunikasi kok. Tapi dia kan mulai menyukai itu, mulai sekarang mulai mendekati ya. Yang menyukai kamu ini udah lama, ini bisa udah 6 bulan ke atas atau bahkan lebih ya, bisa mencapai tahun gitu. Cintanya sama ya, ini ada triparty, makanya kamu didatangkan sebagai triparty. Ada cinta segitiga di sini ya. Dia ngerti kok, kalau karena dia udah punya pasangan, tetapi dia kenapa punya perasaan kamu, karena ini orang menyukai kamu tuh sepertinya ya. Ada sih yang setelah dia menikah, tapi ada juga yang sebelum. Kalau yang sudah menikah ya, itu lebih ke 90% ini orang yang menyukai kamu tuh udah punya pasangan hidup gitu ya. Tapi di sini tuh naksir dan menyukai ini ada batasan yang hati-hati kamu ya, karena di sini dia cuma sebatas the devil, menggelikan ya. The devil itu godaan diri, dimana di sini terlihatnya ada sebatas nafsu. Kalau kamu nggak hati-hati bisa terperangkap ya. Kenapa? Ini keterjebakan ya. Dan orang yang sudah seperti itu biasanya sudah mahir, sudah lihai gitu, walaupun dia nggak ada pasangan yang lain kecuali pasangannya gitu ya, dan menjadikan kamu orang ketiga gitu.
Ya, jadi kamu kalau yang ya nggak feminim ataupun maskulin, nggak yang cowok, nggak yang cewek, atau nggak yang pria, yang nggak wanita, tetap kondisi untuk hati-hati apapun itu status kamu, ya, karena lebih baik menjaga diri daripada dijagain orang lain. Ya kan, ini suka sih, naksir sama kamu sih, tapi ada di sini ada buntutnya, kok terlihatnya kok the devil gitu loh. Hati-hati ya, kalau kamu suka sayang sama dia, misalkan kamu udah berhasil dideketin gitu, tetap waspada, karena the devil itu kayak sebuah jebakan gitu ya. Ya awalnya bahagia, seneng gitu, sampai betul-betul dia juga membuat kamu tuh suka gitu, tercinta-cinta gitu. Tetapi endingnya seperti ini kan, kalau orang udah cinta itu kan suka lupa diri ya, suka lupa diri gitu, sampai lupa dosa gitu, ibaratnya tuh kayak gitu kan. Ini adalah menjebak ya. Ini ada, lihat ini, ada wanita yang nggak pakai baju, ada sosok lawan jenis yang nggak pakai baju, diikat ya di sini, ternyata lebih cengkeram ya. Kalau sudah masuk the devil turun itu, sepertinya kamu lebih kewaspada aja, hati-hati. Sekalipun kamu cinta banget, sekalipun kamu sayang banget, sekalipun kamu butuh banget, ya nikah dulu, jangan menghalalkan hubungan. Nanti kamu akan terjebak, karena orang yang selingkuh itu ya, maksudnya ini kan dia ada orang ketiga, kamu jadi orang ketiga gitu, jadi dia udah punya pasangan. Kalau laki-laki atau maskulin ya berselingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita, walaupun kamu udah masih lajang, masih perawan gitu, atau kamu masih bujang gitu, nggak perempuan ya, nggak wanita, tapi hati-hati, ini ada pembatasan yang berbeda. Kalau laki-laki itu kalau selingkuh itu nggak pakai hati ya, lebih ke sesi fisik. Tapi kalau wanita itu menggunakan hati, walaupun sudah berumah tangga. Ini bisa masing-masing memang sudah punya pasangan, atau dia yang punya pasangan, tetapi di sini terlihatnya ciri-ciri orang yang mencintai kamu atau menyukai kamu atau naksir lama itu sudah berumah tangga atau sudah punya pasangan. Ini bisa wanita, bisa laki-laki ya, dia bisa pria, bisa wanita, bisa maskulin, bisa feminim, kondisinya seperti itu ya. Hati-hati. Cinta itu indah, tapi tergantung pribadinya ya, mau dibawa kemana cinta itu, untuk melakukan dosa atau memang untuk pure kasih sayang, ya beda lagi ya. Tapi dia masih ragu-ragu ya, ini deketin kamu ya, tetapi nanti dia akan mulai mendekati, tapi masih ragu-ragu terlihatnya di sini dia ya. Orang ini cirinya seperti itu. Ini bisa jenisnya bisa wanita, bisa pria, tergantung dari yang menonton. Kalau yang menonton kamu pria, ya berarti ini wanita. Kalau yang menonton wanita, berarti ini pria, kayak gitu ya. Jangan bilang kok yang jadi itu cewek terus, enggak, bukan begitu. Maksudnya letakkan energi kamu di mana, posisi energi kamu gitu ya, seperti itu. Akan terungkap pesan-pesan yang akan datang dari orang-orang yang sudah tiada. Jadi akan ada pesan-pesan, jadi kamu jangan kaget, nanti akan ada pesan-pesan dari orang-orang yang sudah tiada. Kamu akan diberi firasat melalui mimpi, biasanya seperti itu ya, atau datang lewat bayangan ya. Kamu nggak usah kaget, nanti seandainya ada ya, seperti itu ya. Akan ada drama keluarga, masalah akan terselesaikan ya. Akan soal misalnya ada yang menyek-menyek atau mencela-mencela, akan diselesaikan di tahun ini. Kalau menyek-menyek sama kamu, mencela-mencela itu ya, sebentar mau nikahin, sebentar enggak, sebentar cinta, sebentar enggak, itu namanya menyek-menyek atau mencela-mencela, akan terselesaikan di tahun ini. Kamu akan keluar dari situasi sulit, kamu akan lepas dari hal-hal yang rumit ya. Jadi nanti akan ada perubahan ya, seperti itu. Oke, kemudian jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena kedepannya tidak ada yang bisa diandalkan kecuali dirimu sendiri.
sendiri. Ya, oke. Seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya, ya, atau tidak panjang jodoh, udah jadi istri cerai, jadi suami cerai, atau jadi pacar putus karena mungkin jodohnya tidak panjang, kayak gitu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang tebaran kartunya. Pengagum rahasiamu yang selama ini naksir dan menyukaimu mulai mendekati. Ada nggak kira-kira? Ya, kalau nggak ada berarti ini bukan energi kamu, ya. Ada tapi kamu nggak tahu, karena ini kan sifatnya rahasia. Dia nggak ngomong kalau aku cinta kamu, aku suka kamu gitu, ya. Dipandang dari jauh gitu. Namanya naksir kok. Masa kita bisa tahu kalau ditaksir? Itu namanya kepedean. Diajak ngobrol, diajak ini taunya naksir padahal enggak. Aduh. Ya, pengagum rahasiamu ini pengagum rahasia loh. Kamu sendiri nggak tahu, mungkin jadi teman tapi mengagumi kamu gitu loh. Tapi rahasia, nggak bisa semena-mena, nggak bisa terlihat oleh kamu. Kan dirahasiakan oleh dia. Makanya jangan kepedean kalau ada yang orang dekat sama kamu dikiranya cinta, suka. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya sih, ya kan. Ada beban tanggung jawab yang dia tanggung. Ini ciri-ciri orang itu, ya. Ada tanggung jawab yang dia pikul, ya. Dia sudah punya tanggung jawab. Ciri-cirinya mungkin seperti itu. Ini bisa maskulin, bisa feminim, ya, tergantung yang menonton. Ini teman biasanya di selingkungan kamu dan kamu udah tahu, ya, atau kalau nggak tahu dia yang tahu sama kamu gitu, ya. Orang ini pernah patah hati naksir kamu tuh nggak kesampean itu jadinya patah hati. Ini videonya nanti kayak gedung bioskop, kadang-kadang ngeredup gitu. Di start gitu ya, Andes. Iya. Dia kaget, kok mati gitu, padahal enggak, udah ngeredup aja kayak di gedung bioskop. Ya, biar kelihatan mistis. Aduh. Dan dia patah hati sebetulnya, tapi kemudian timbullah perasaan yakin untuk bisa mendekati kamu, ya, bahwa dia yakin dengan perasaannya bahwa dia menyukai kamu, yakin dengan perasaannya bahwa dia naksir kamu, makanya dia akan untuk berusaha bisa mendekati kamu, bahkan sekarang udah mulai mendekati, ya. Terus gimana desaku, yo, itu selebihnya kamu telusurin dulu, ya. Kalau memang kamu ingin dekat sama dia, yo, paling enggak itu pengenalan dulu, ya kan, saling tahu dulu, jangan langsung iya oke. Ini bahaya soalnya di sini nih, ya, ada dasarnya atau landasannya tuh suka saja, tidak ada cintanya ada banyak sih, cuman lebih condong ke nafsu, ya. Nggak ada kecocokan sih, kamu sendiri nanti ngerasa nggak ada kecocokan dengan orang ini. Dia takut, dia sudah patah hati, udah sedih, nggak berhasil deketin kamu, nggak berhasil bisa deket sama kamu. Tapi kemudian dia yakin atau punya sebuah keyakinan tentang bisa mendekati kamu. Tapi yang terlihat di sini sebetulnya dia itu ketakutannya itu karena takut kamu nggak cocok sama dia, ya, seperti itu. Takut kamu nggak mau gitu, takut ditolak, jadi sempat patah hati juga. Tapi kemudian timbul keyakinan untuk mau deketin kamu gitu, ya. Dan kartu selanjutnya di sini ada memanipulasi. Ini sedih, cinta, tetapi ada indikasi yang lain gitu, termasuk ini dasarnya cinta tapi ada nafsu yang lebih kuat,
ya, ada sebuah birahi yang lebih kuat gitu. Terus di sini juga ada memanipulasi, nanti ada kata yang memanfaatkan itu nggak berarti dia ngambil uang kamu atau apapun, itu bisa memanfaatkan perasaan kamu, waktu kamu gitu ya. Jadi kamu harus waspada dengan pengagum rahasia kamu ini ya. Kamu harus bijaksana, nggak boleh lebih ke bijaksana aja ya. Kalau kamu nggak suka ya nggak usah ditampakkan kamu nggak sukanya, tetapi kamu jangan pernah memberikan harapan apapun pada orang ini. Kalau kamu memang nggak suka gitu, tetap berteman baik-baik saja ya. Ya ibaratnya itu kan ada yang disebut namanya 3 kata ajaib itu kan, ya kan. Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi bahasa itu kamu selalu gunakan untuk setiap hubungan apapun agar tidak terjadi sesuatu hal yang disebut dengan salah paham gitu ya. Oke. Di sini ada, aku ini dulu, ini ada yang kosong. Oke. Akan ada perjalanan ke suatu tempat yang terencana, ini buat kamu, atau tapi bisa juga tiba-tiba ya, tiba-tiba akan terjadi perjalanan di kamu ya, dan akan terwujud. Misalkan kamu pengen kemana, healing ya, ke healing, ke luar negeri gitu, ke Bali gitu, akan terjadi ya. Ada yang sebagian memang sudah terencana, tapi ada juga yang tiba-tiba pengen ke Bali des gitu, akan terwujud. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Itu paham ya, paham ya, paham ya. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan, ini kesehatan, peringatan untuk kamu, kesehatan, bahwa badan kamu tidak selalu baik-baik saja. Jadi harus dijaga kesehatannya ya. Kesehatan itu penting, bagian dari mencintai diri sendiri. Bagaimana kamu mau mencintai orang lain kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri, ya kan? Seperti itu. Yang kemarin diam-diam aja atau cuek, dia akan lebih aktif, akan jadi lebih aktif ya. Tapi di sini nanti akan cepat lebih move on ya. Dia begitu. Kayak ini, menaksir kamu, suka kamu, ya kan, cinta kamu. Tapi dia kan udah punya pasangan. Nah, nanti kemungkinan besar juga dia akan cepat move on dari kamu setelah apa yang dia mau tercapai gitu. Tidak lagi memikirkan orang yang penting, bisa cari uang ya. Kamu ini lebih baik buat kamu, ini lebih baik kamu gak usah memikirkan orang lain. Yang penting kamu bisa cari uang. Bodoh amat dengan kata orang ya. Jadi nggak mikirin omongan orang. Bodoh amat gitu. Amat aja nggak bodoh, udah sekolah ya kan. Kenapa gitu, nggak usah dipikirin. Selama kita nggak minta beras sama mereka, kecuali nasihat beda lagi ya gitu. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibawa baper, pusing sendiri kamu itu nanti ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan penegasan daripada tebaran kartu ini ya. Oke, kita akan memakai Voice Soul ya, kartu Voice Soul Oracle. Tapi akan Gunes bacakan dulu untuk energi atau bintang-bintang yang berterbangan di tebaran kartu ini. Di sini ada Aries, kuat sekali Aries ya, ada Cancer. Kemudian ada Sagittarius ya. Ada juga Libra. Kemudian ada Pisces, kuat sekali Pisces ya. Kemudian ada Capricorn juga kuat. Intinya seperti ini. Inilah energi yang tercurah di tebaran kartu ini. Ini bisa menjadikan sebuah pertimbangan bahwa seorang Aries itu seperti ini, seorang Cancer itu seperti ini. Ya, lebih kuat ya. Di sini kamu kalau Gunes bacakan seperti itu, inilah tebaran kartu, tebaran elemen, tebaran energi yang tercurah di sini ya. Saling berkesinambungan seperti itu ya, untuk sebagai antisipasi. Sosok ini seperti ini, bagaimana kamu harus menyikapi, bagaimana kamu harus mengontrol diri kamu sendiri agar tidak masuk ke dalam
uh, ibaratnya masuk ke dalam lingkungan ini gitu ya. Ada secrets ya, ada secrets. Ya, di sini terlihatnya bahwa ada rahasia yang memang dia simpan dan kamu tidak tahu gitu ya. Ada rahasia yang memang dia simpan dan kamu tidak tahu ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kamu bisa menjadi ini jadikan sebagai sarana antisipasi motivasi di kedepannya seandainya kamu ada di ranah ini. Ya, antisipasi, motivasi, hati-hati itu penting, ya kan? Tidak boleh sudon, tapi waspada itu penting. Ada reproach ya, ada reproach. Ya, bagaimana ini bisa gitu. Jadi nanti kalau seandainya terjadi apa-apa tuh jangan terjadi kemudian kamu nggak suka karena di sini ada tidak kecocokan. Jangan sampai saling mencela, terutama kamu. Sama-sama membuka mulut, bicara yang baik-baik aja, ya. Gitu maksudnya. Maksudku itu seperti itu gitu. Walaupun kamu nggak suka sama dia, kamu nggak suka Des, ya. Tetap kita saling menghormati. Kalau dia keterlaluan, ya nggak usah digagas gitu, tinggalin aja. Atau dia keterlaluan Des, gitu. Mundur, nggak usah digubris. Ya, jangan kekanak-kanakan. Ya, tidak boleh kekanak-kanakan. Ini kamu bisa dia sudah punya momongan ya. Ini kalau kamu ada di energi ini ya, bisa lajang ketemu duda, bisa lajang ketemu single parent ya, ibaratnya tuh seperti itu. Bisa dia single parent, bisa kamu yang sudah punya keluarga, atau dia yang lajang, kamu yang single parent. Intinya ini untuk segala hubungan. Ada respect ya. Ini sebenarnya dibutuhkan respect, tentang saling menghormati ya. Dalam hubungan itu apapun itu, termasuk musuh kita, kalau bisa kita hormatin agar kita ya paling tidak itu kan orang itu kan akan menyadari bahwa oh berarti orang ini tuh kalau aku seperti ini nggak suka. Saling menghormati, makanya harga diri kita itu kalau kita menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain, nanti akan menjadi sebuah hasil dari kita untuk sebuah komunikasi atau interaksi ya. Kalau kita ugal-ugalan, kita arogan, orang biasanya juga seperti itu ya. Di sini ada matahari ya, ada selalu segera melakukan apa yang nanti akan terjadi. Itu ibaratnya kamu tuh segera menyadari ya, dan sudah sampaikan semua nanti alasannya apa, kenapa kok kamu harus segera menyadari. Yang pasti saling menghormati dipentingkan di sini. Kalau kamu nggak mau ya sudah, yang penting tolak baik-baik ya, seperti itu. Inilah pengagum kamu yang sekarang udah mulai mendekati kamu ya, pengagum yang udah lama ya, selama ini bahkan kamu mungkin nggak sadar gitu ya. Kamu tetap waspada, nggak boleh suudon ya, berteman baik-baik ya. Masalah perasaan nggak suka bisa diomongin gitu, nggak usah maya-maya, nggak usah salah paham gitu. Kamu harus, dia sendiri sebetulnya mau deketin kamu juga sudah mikir gitu loh, takutnya kamu tolak karena nggak ada kecocokan atau kamu nggak senang sama dia gitu ya. Oke sahabat Gandas ya, semoga ini bisa bermanfaat buat antisipasi di kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap jadi orang baik, tetap berdoa dalam segala ibarat itu kayak di detak jantungmu itu selalu adakan doa. Doa itu kan sebuah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi kita tetap membawa doa kita di setiap saat, ibaratnya setiap detak jantung kita ya, puja ya, muliakan Tuhan ya, supaya kita selalu dalam perlindungannya dan selalu dalam ketenangan, karena doa itu dahsyat, bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat kita lebih ikhlas melakukan segala sesuatu tanpa beban, seperti itu ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan ya, karena Allah menyukai orang yang bersyukur. Ada yang disebut innallaha wa ma'as sabirin, Allah bersama atau dekat dengan orang-orang yang sabar
saling memaafkan, saling menghormati dalam kehidupan ini. Ya, interaksi dengan sesama penting, tapi menghormati juga lebih penting. Ya kan, seperti itu. Oke. Ada kesalahan milik Kondes, ada kepada Tuhan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.